Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal kembali membahas konten Resident Evil 4 lagi, yang remake ataupun yang original. Ini adalah pembahasan karakter, yaitu villain utama di game tersebut, yaitu Osmond Saddler. Oke, sebelum kita ke videonya, sobat rekap, kenalan dulu dengan channel Thomas Rekap. Di sini adalah konten-konten tentang game dan juga film, tentunya tentang konten informatif. Jadi bagi kalian yang mau kenalan, silahkan klik tombol subscribe dulu, dan jangan lupa untuk like videonya dan komen pendapat kalian tentang informasi yang ada di video ini, dan pendapat kalian juga kalau memang ada salah-salah atau salah penyampaian atau salah-salah dalam segi opini yang Mimin sampaikan di video ini, kalian bisa tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng. Oke, segitu aja, kita langsung aja ke pembahasan tentang Osmond Saddler. Di poin utama ada informasi tentang biografi. Tanggal kematian adalah tahun 2004. Ras kebangsaan ada Kaukasia. Pekerjaan sebagai pemimpin dari organisasi Los Illuminados. Statusnya sudah meninggal alias almarhum. Informasi biologis tentang si Osmond Saddler, dia adalah seorang pria. Osmond Saddler, kalau dalam bahasa Jepang, Ozumudo Saudara, sering disebut sebagai Lord Saddler atau Tuan Saddler, adalah pemimpin Los Illuminados, sebuah kultus neopagan dan organisasi paramiliter. Ia adalah kepala penelitian senjata biologis yang tinggal di wilayah terpencil di Spanyol pada awal tahun 2000-an. Kepemimpinan Saddler memastikan dominasi kultus tersebut di wilayah tersebut melalui persenjataan parasit plaga, pengendali pikiran untuk menyesuaikan rencananya untuk menguasai dunia. Ia terbunuh pada tahun 2004 selama misi USS untuk menyelamatkan Ashley Graham, putri presiden yang disandra oleh organisasi Saddler. Di poin kedua, latar belakang. Osmond Saddler adalah keturunan Ganados yang diusir dari wilayah Valdolobos karena menyembah Las Plagas dengan 7 leluhurnya. Estelle Saddler, Kenan Saddler, Adam Saddler, Francis Saddler, Garrett Saddler, Isaac Saddler, dan Joseph Saddler dipaksa untuk tinggal di pulau terdekat di wilayah tersebut. Saddler memasuki wilayah tersebut pada awal tahun 2000-an, berniat memiliki Plaga untuk mendapatkan pengaruh finansial dan militer di panggung dunia. Las Plagas, seperti yang tercatat dalam cerita rakyat setempat, telah disembunyikan di reruntuhan kuno di bawah kastil baru Castellan pertama yang telah disegel oleh Joelito Salazar, sang penyegel. Beberapa waktu setelahnya, Ramon Salazar menderita penyakit yang membuatnya bernasib malang untuk tidak pernah mencapai usia dewasa, yang membuat ibunya, Catalina, ngeri karena telah mengundang Saddler dan kultusnya untuk merawat putranya, yang bertentangan dengan keinginan suaminya, Diego Salazar. Kultus tersebut menyelamatkan Salazar dengan menjadikannya parasit dengan spesies plaga yang dominan dan kemudian membunuh Diego, sementara Catalina menghilang setelahnya, sehingga Ramon mewarisi kastil tersebut di usia muda. Untuk mendapatkan akses ke reruntuhan tersebut, Saddler mengetahui kekejaman dan tindakan pengkhianatannya dan memanipulasi Ramon Salazar muda agar memberinya akses ke properti tersebut dengan mengubahnya menjadi pengikut sektenya, kemudian membuatnya merasa bersalah atas tindakan leluhurnya dan mencari penebusan dosa. Melalui Salazar, Saddler dapat memperoleh akses ke reruntuhan tersebut dengan bantuan tim penggali. Berharap hanya menemukan sisa-sisa fosil, Saddler dan timnya terkejut menemukan bahwa tim penggali telah menghirup spora dari sisa-sisa yang terbungkus dalam ember yang segera tumbuh menjadi pelaga dewasa. Meskipun kejadian ini menyenangkan Saddler, ia tetap menginstruksikan semua orang untuk lebih berhati-hati dalam memulihkan sisa endapan ember pelaga tersebut.
Sattler mulai meneliti parasit yang telah diremajakan yang berpuncak pada pengembangan subspesies plaga baru yang akan menjadi dominan di antara kelompok sosial parasit dan memaksa inangnya untuk mematuhi keinginan inang yang dominan yang juga bebas dari kendali pikiran. Namun jelas bahwa subspesies plaga ini merusak inangnya meskipun memungkinkan mereka untuk mempertahankan fungsi kognitif mereka yang menyebabkan mereka menjadi begitu terobsesi dengan melaksanakan tujuan atau keyakinan mereka dan kehilangan akal sehat. Hal yang persis terjadi pada Sattler sendiri. Pertobatan Pastor Vitores Mendes, pendeta desa dan kepala suku, menjadi perluasan signifikan dalam kekuatan kultus tersebut. Pastor Mendes adalah pendeta desa sekaligus penatua yang memimpin urusan politik dan agama di wilayah tersebut. Dengan menjadikannya seorang murid, Sattler mampu meyakinkan hampir seluruh masyarakat pedesaan untuk meninggalkan Katolik mereka dan beralih ke kultus tersebut. Disuntik dengan plaga seperti bagian dari ritual pembersihan untuk menghapus dosa seperti layaknya dibaptis. Penduduk desa segera jatuh di bawah kendali Sattler. Ketika proses ini selesai, ia menggunakan mereka sebagai tenaga kerja dan juga keamanan, memerintahkan mereka untuk membunuh siapapun yang melanggar batas sambil mempertahankan citra bahwa desa tersebut beroperasi seperti biasa untuk menghindari kecurigaan dari pemerintah Spanyol. Keberuntungan Sattler berubah ketika ia bertemu dengan Jack Krauser, mantan USS OCOM yang kecewa dengan hasil bencana Operasi Javier, bagaimana pemerintah AS menanganinya sehingga terinspirasi untuk mencari dan memperoleh kekuasaan murni. Sama seperti Los Iluminados yang memiliki kekuasaan yang dicari Krauser, Sattler menemukan cara untuk mendapatkan pengaruh dalam pemerintahan Amerika Serikat melalui yang pertama. Jadi ia menyuruh Krauser berkonspirasi dengan kenalannya di AS untuk menculik putri Presiden Graham, mengordinasikan misi yang berhasil melumpuhkan pelindungannya. Krauser kemudian memindahkan Ashley ke Valdelobos di mana ia ditahan dan terinfeksi parasit plaga. Sattler kemudian menghadiahi Krauser dengan plaga spesies dominan miliknya sendiri dan sebuah stasiun di markas Los Iluminados, bahkan mengizinkannya untuk membentengi markas tersebut dan menyediakan persenjataan modern seperti RPG dengan hulu ledak merah khusus untuk kultus tersebut. Sekitar waktu ini, para peneliti yang bekerja di bawah Sattler menemukan keberadaan plaga spesies dominan yang terjadi secara alami melalui sampel salah satu plaga tersebut yang dijuluki sebagai The Ember. Plaga-plaga ini memiliki kekhasan yang sama dengan plaga dan plaga bawahan. Setelah mengetahui hal ini, Sattler menjadi waspada terhadap kekuatan The Ember karena mengetahui konsekuensinya mengerikan jika membiarkannya jatuh ke tangan yang salah dan kemudian mengamankannya. Seperti yang sobat rekap lihat di screenshotan yang udah Mimin cantumkan, itu adalah Ember yang dimaksud. Itu adalah yang selama ini dicari oleh si Edmund Sattler di bawah kastilnya Salazar. Jadi setelah dia mendapatkan hal tersebut, dia harus mengamankannya karena banyak orang-orang yang menginginkan sampel Ember tersebut, termasuk Jack Krauser secara diam-diam. Nah, di sini memanglah yang memfasilitasi berbagai macam hal untuk hal-hal seperti menambang Ember itu dilakukan oleh si Osmond Sattler dengan menggunakan para ganado yang diperbudak secara paksa. Jadi para ganado ini mereka tidak bekerja secara sukarela melainkan secara paksaan karena dikendalikan oleh sistem plaga dominan yang dimiliki oleh Osmond Sattler. Oke, di poin ke-11 di sini Osmond Sattler selaku villain utama di game Resident Evil 4 adalah yang bertanggung jawab atas semua eksperimen gila, mulai dari pengubahan Ganados menjadi El Gigante, lalu mengubah monster yang tadinya kecil jadi besar banget menghuni danau di daerah desa El Pueblo. Jadi bisa dibilang semua hal tersebut adalah dosa yang harusnya ditanggung oleh Osmond Sattler. Dialah yang menciptakan monster-monster bioweapon tersebut. Jadi bisa dibilang dialah villain utama sekaligus penanggung jawab yang harusnya memang bertanggung jawab atas semua kekacauan serta eksperimen gila dan serta semua penderitaan yang dialami oleh para penduduk serta para korban yang dia manfaatkan untuk kepentingannya sendiri.
Oke sobat rekap, kita berada di poin terakhir. Apa tujuan utama dari Osmond Saddler itu sendiri? Seperti yang kalian lihat di screenshotan yang udah Mimin tampilkan, itu adalah ilustrasi bahwa si Osmond Saddler sedang mengendalikan pikiran si Ashley selaku anak dari presiden yang sedang memimpin, yaitu Presiden Graham kala itu. Jadi dia tujuannya untuk mengembalikan Ashley serta membuat dan menghancurkan Amerika Serikat dari dalam menggunakan pelaga dominan yang bisa ia kendalikan dari jarak jauh untuk mengendalikan Amerika, dan tujuannya utamanya untuk menguasai dunia. Kita tambahin satu poin terakhir, apakah Osmond Saddler sepenuhnya gagal? Enggak juga sih, sebenarnya ini adalah legasi dari Osmond Saddler. Iya, pelaga ini berhasil membuat universe Resident Evil mendapatkan hal baru. Jadi pada saat kalian nonton film animasi Resident Evil Vendetta yang ada virus, itu adalah virus yang berasal dari pelaga yang dimiliki oleh Osmond Saddler. Jadi bisa dibilang warisan Osmond Saddler berhasil membuat Resident Evil lebih berkembang ceritanya. Oke, itu saja sobat rekap, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.